Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk menginformasikan salah satu terkait dengan honorer yang mungkin Bapak Ibu masih belum mengetahui. Oleh sebab itu kita simak. Dan informasi ini saya ambil dari paparan BKN dari websitenya Menpan RB. Maksud saya paparan dari Menpan RB dari websitenya Menpan RB. Seperti apa sih? Ini hanya salah satu bagian saja. Jadi Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan pemenuhan kebutuhan honorer di tahun 2024 ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di grup Telegram saya di @stdadi Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Nah, mohon Bapak Ibu bisa perhatikan informasi kali ini saya akan sampaikan dari paparan Menpan RB terkait dengan pemenuhan kebutuhan honorer waktu itu. Jadi seperti apa? Kita coba bahas bersama-sama. Jangan di skip videonya. Seandainya Bapak Ibu ada tanggapan, silakan tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan informasikan terkait dengan urgensi pentingnya penataan 2,3 juta. Nah, pentingnya di sini. Pentingnya penataan 2,3 juta tenaga non-ASN dan ex-THK 2. Jadi memang tahun 2024 ini mungkin akan berfokus terkait dengan penuntasan ini. Tenaga non-ASN dan ex-THK 2. Jadi akan berfokus tersebut. Karena UU ASN-nya sudah terbit, tinggal PP-nya yang akan rencananya itu di bulan April ini. Di tahun 2024. Nah, kita lanjutkan saja. Di sini Bapak Ibu semua terkait dengan adanya urgensi di sini, apa yang menjadi alasan pemerintah? Yaitu karena jumlah tenaga non ASN dan ex-THK 2 sebanyak 2,3 juta. Dengan artian 40%-nya guru dan nakes. Jadi 40%-nya itu adalah guru dan nakes. Teknisnya, jadi Bapak Ibu semua, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah juga teknis. Teknis ini harus diperhatikan juga. Karena mereka beranggapan itu dianaktirikan. Nah, padahal kan mungkin tidak. Pemerintah kan saat ini karena yang lebih banyak guru dan nakes honorernya, jadi itu diprioritaskan. Mungkin seperti itu sih sebenarnya kalau pendapat saya. Coba Bapak Ibu tanggapi di kolom komentar di bawah. Di sini, selain apa sih yang menjadi penyebab? Dikarenakan tenaga non-ASN dan ex-THK 2 harus diakui menjadi salah satu penggerak pelayanan. Memang Bapak Ibu mungkin menyadari pelayanan-pelayanan di instansi pemerintah saat ini yang didominan apa? Ya tentunya honorer. Seperti itu, baik guru di sini, tenaga kesehatan, guru, pelayanan publik lainnya dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu menyadari peranan Bapak Ibu honorer di sini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya. Hanya saja memang mungkin belum rezekinya sehingga gaji Bapak Ibu semua atau kesejahteraan Bapak Ibu semua masih belum memadai. Semoga saja di tahun 2024 ini ada keputusan baik dari pemerintah khususnya. Ayo kita gencang-gencangkan hal ini. Dengan artian kita bisa menyuarakan dengan hal-hal yang positif. Contoh saja beberapa dari rekan-rekan kita yang mendatangi DPR RI ataupun dari ke Kemenpan RB. Bapak Ibu mungkin mengetahui video-video saya sebelumnya. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu semua di sini. Nah, kemudian apa yang menjadi alasan pemerintah bisa mementingkan atau bisa mengurgensikan penataan non-ASN dan ex-THK 2 ini, yaitu karena pemberian upah belum adil. 60% digaji di bawah 2, juta. Moro-moro Bapak Ibu 2 juta. Wongan ada yang digaji 250. Iya tidak Bapak Ibu semua? Atau mungkin Bapak Ibu ingin sharing terkait dengan gaji Bapak Ibu semua? Coba cantumkan di kolom komentar. Berapa sih besaran gaji honorer di lembaga Bapak Ibu semua? Agar orang-orang mungkin bisa mengetahui. Ya, honorer itu tidak sampai 1 juta. Banyak Bapak Ibu semua. Kalau yang di sini kan di bawah 2 juta.
Nah, ini mungkin sebagian yang bisa mentok di 2 juta. Di sini menjadi pemicu pungli-pungli kecil di kantor pemerintahan menyelipkan amplop di map saat mengurus sesuatu dan sebagainya. Nah, dari mana lagi pendapatan mereka Bapak Ibu semua, kan seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin mereka ataupun yang memberi kepada kita itu bukan pungli, maksudnya memang dikatakan pungli sih, tapi dalam artian mereka memberikan sebuah rezeki kepada kita karena honorer. Nah, kita kan sebenarnya tidak meminta, kan seperti itu. Ada yang seperti itu. Kita tidak meminta, akan tapi diberi oleh mereka karena kasihan terhadap kita. Dengan status kita, kalau status mungkin tidak bermasalah, tapi kesejahteraan itu sih yang terpenting bagi saya dan rekan-rekan, mungkin seperti itu kan Bapak Ibu semua. Nah, jadi mereka-mereka yang sudah ASN menyelipkan itu kan bukan karena minta, beda halnya, kecuali beda halnya di sini Bapak Ibu yang minta, beda itu kasusnya. Tapi kalau misalnya kita dikasih, nah itu kan rezeki bagi kita. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sependapat dengan saya, silakan cantumkan di kolom komentar. Karena tidak semuanya di sini kan ada pungli-pungli kecil, tidak semuanya ini bisa dikatakan pungli. Karena mereka memberi, kita memberikan pelayanan sudah secara formalitas, secara umum, tapi mereka mungkin memberikan rezeki kepada kita, kan seperti itu. Beda halnya kalau misalnya Bapak Ibu yang meminta, itu beda. Oleh sebab itu, bekerja dengan ikhlas, nanti hasil yang akan berbicara. Bekerja saja dengan ikhlas Bapak Ibu semua. Toh, rezeki itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Rezeki itu tidak bisa kita bayangkan, kan seperti itu. Visi besar penyiapan SDM lewat pendidikan dan kesehatan lambat terakselerasi karena sebagian guru dan nakes honorer belum mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Benar sekali, tidak mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Dan ini juga dibahas di debat capres kemarin terkait dengan kelayakan gaji honorer. Bapak Ibu misalnya belum melihat, cek saja di video saya sebelumnya. Di sana sudah saya jelaskan Bapak Ibu semua, atau saya publikasikan. Untuk kita spill sedikit dari video tersebut, kita coba di kesempatan selanjutnya saja. Kemudian visi digitalisasi untuk memiliki talenta digital yang mumpuni. Jadi visinya, urgensi pentingnya penataan ini yaitu karena talenta digital Bapak Ibu semua yang mumpuni. Visi digitalisasi untuk memiliki talenta yang mumpuni nantinya. Karena ketika honorer ini sudah terekrut semua, otomatis talenta-talenta baru itu kan bisa bersaing, kan seperti itu Bapak Ibu. Selama masih belum teratasi honorer ini, nah jangan sekali-sekali lebih membesarkan yang umum daripada yang khusus. Kenapa? Karena itu akan menambah masalah baru. Nah, ini hanya masukan bagi pemerintah tentunya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui alasan pemerintah menjadi urgensi hal-hal ini, jadi jumlah tenaga non-ASN ini pemberian upah, di sini kita lihat solusinya. Apa sih solusi yang akan diberikan oleh pemerintah nantinya? Nah, solusi penataannya. Yang pertama adalah quick wins 1, di mana lewat rekrutmen terus berjalan dan diprediksi tinggal 1,6 juta honorer pada 2024. Ini kan yang masuk di database BKN. Bagaimana yang belum masuk? Nah, belum masuk database gimana? Apakah mereka akan juga direkrut atau seperti apa nantinya? Nah, ada lagi masalah. Tapi kalau misalnya membuka celah selebar-lebarnya pemerintah setelah adanya rekrutmen yang pertama, pasti akan berbondong-bondong. Banyak SK yang mungkin, ingat, mungkin oleh sebagian oknum. Nah, mungkin oleh sebagian oknum akan dibuat kesempatan. Jadi peranan pemerintah di sini bisa mengantisipasi dengan adanya hal ini. Monggo, apakah survei langsung ke lapangan atau seperti apa? Dan seperti itu Bapak Ibu semua. Kedua adalah UU menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer sektor tertentu dengan skema paruh waktu, tidak bisa diterapkan di kesehatan. Memang benar kalau di kesehatan karena tidak bisa diparuh waktukan. Jadi di sini
nantinya akan ada honorer atau maksud saya P3K paruh waktu. Jadi beliau-beliau ini akan digaji menyesuaikan dengan jumlah jamnya. Pasti seperti itu nantinya skemanya untuk yang P3K paruh waktu ini. Kemudian solusi yang ketiga adalah penataan menyeluruh melalui rekrutmen 2024 secara lebih besar namun tetap selektif. Jadi saya ini nantinya Bapak Ibu semua juga ingin mengetahui seperti apa keputusan akhir dari pemerintah tentunya. Apakah melalui tes atau tidak? Karena kalau kita lihat dari edaran yang disampaikan oleh Menpan itu sepertinya akan menggunakan tes. Yang disampaikan oleh DPR pun sepertinya menggunakan tes. Tapi seperti apa skema tesnya yang kita tidak mengetahui masih. Karena di situ honorer yang perlu diperhatikan tidak semuanya S1 loh. Banyak yang SD masih. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.